Habib Rizik dan Habib Bahar sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Padahal masih hidup orangnya, kan gitu kan. Tapi tercatat. Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Ini sudah kartu merah. Sudah kartu merah ini berdua ini di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita dimuliakan Allah Jalla. Kali ini pembahasan saya tentang tesis Kiai Imad itu ya. Nah, tesis Kiai Imad bisakah menjadi solusi untuk umat? Tidak menjadi solusi untuk umat. Saya bisa berani bilang seperti itu. Ya iya, karena mereka pasti membantah terus. Bantahannya itu bisa dengan secara logika sih sebenarnya. Mereka bisa bilang bahwasanya itu sudah ribuan tahun terjadi. Bagaimana bisa kalian mendapatkan bukti? Ya sama, di kedua belah pihak juga sama. Di Kiai Imad, di para Habib, sama-sama nggak ada bukti sebenarnya. Jadi nggak ada solusi, nggak selesai gitu. Sementara di bawah bergejolak terus nih, baik dari Habib dan PWI LS ya. Ini kan berperang terus nih. Ada yang Habib berceramah diserang. Ada kelompok sebelah diserang juga, sama-sama diserang nih. Jadi begitu terus, nggak ada solusi. Dan pemerintah pun nggak ada solusi juga pemerintah. Solusinya itu ada di saya sebenarnya, solusinya. Jadi begini, saya menyampaikan, di video saya pun sudah saya sampaikan, bahwasanya seluruh para Habib itu ya, bukan turunan Rasulullah. Bahkan Habib Rizik dan Habib Bahar sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Padahal padahal masih hidup orangnya, kan gitu kan. Tapi tercatat. Nah, jadi saya menyarankan agar ayahanda Habib Rizik mengasingkan dirilah dulu. Mengasingkan diri, mohon ampun kepada Allah. Ya. Jauhkan diri dari hiruk pikuk dunia ini. Jangan sampai belum bertobat sudah pulang kembali kepada Allah. Dan mirisnya berpulangnya itu ya kalau baik. Kalau ada yang dendam, melakukan suatu penganiayaan atau hal-hal yang tidak baik, kan merugi jadinya. Berarti harus menyelesaikan dulu dong di neraka jahanam sana. Jadi mumpung lagi ada waktu nih, nyawa masih di badan, ayo, nggak usah mikirin itu hiruk pikuk dunia ini, nggak usah. Hilangkan keegoanmu, hilangkan keakuanmu, itu lebih baik. Buat apa top di manusia kalau dihinakan Allah? Kan seperti itu. Selanjutnya ada lagi, ini sebagai contoh aja ya. Ada nggak seperti ini? Kedua Habib ini hanya sebagai contoh. Ada nggak yang lain? Ada. Nah, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Ini sudah kartu merah. Sudah kartu merah ini berdua ini di sisi Allah. Kalau di jalan raya itu ya ada lampu merah, stop. Anda melewatin, kena Anda. Kan seperti itu. Kenapa? Nah ini ya. Kenapa kedua ustadz ini kena kartu merah?
Karena berdua ini, dan banyak lagi sebenarnya, ada kayak Yahya juga sama. Jadi ini saya kasih contoh berdua aja. Yang lain juga ada, sama sebenarnya karakternya. Lebih pro kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalian tuh nggak pro kepada Allah, tapi kalian nggak sadarin itu. Harusnya kalian sadari. Kenapa kalian saya bilang nggak pro kepada Allah? Pertama, orang-orang terdekatmu itu tidak tegakkan tauhid itu. Habib-habib itu, mana ada tegakkan tauhid itu? Minta-minta ke kuburan, bahwasanya kuburan bisa menyelesaikan hajat manusia. Berarti kan ada yang lebih dari Allah. Padahal itu makhluk ciptaannya, kalian sebut itu wali. Kan seperti itu. Padahal sudah ada di surat Al-Ikhlas, tiada yang setara dengan Allah. Itu sudah jelas. Tapi kalian meminta-minta kepada wali. Seperti itu. Minta-minta ke kuburan. Seperti itu kan. Percuma kalian tuh ulama. Mendingan gak usah jadi ulama kalau menyesatkan umat. Saya tegas dalam hal ini. Gak usah jadi ulama. Selanjutnya, ya, kayak Ustadz Abdul Somad, ya kan? Ustadz Abdul Somad ini saya dengar nikah dengan seorang putri Habib gitu ya, wanita Habib, kan gitu. Anda itu jadi ini karena Anda sudah menikah dengan kelompoknya, kecerdasan Anda langsung hilang. Harusnya kan nggak seperti itu, independen aja. Anda berdua ini harusnya ya kayak Adi Hidayat dan Abdul Somad. Anda berdua ini harusnya berani mengatakan yang salah. Harus berani, jangan takut. Ngapain takut? Ada Allah kok. Kan seperti itu. Ajaran-ajaran kalian jadi ngawur semua saya lihat. Saya ini sebenarnya wajahnya nggak beda jauh sebenarnya sama para habib-habib itu. Nggak beda jauh saya. Nih mereka bilang misalnya, udah nggak usah kau lanjutkan itu. Nikah aja sama wanita ya, dari kalangan habib. Saya tetap mengatakan, kalau mereka bukan turunan Rasulullah, saya akan menyampaikan, wahai Abah, Anda bukan turunan Rasulullah. Jangankan satu wanita turunan Habib, 10 wanita turunan Habib pun, ya, saya tetap mengatakan bahwasannya mereka bukan turunan Rasulullah. Seperti itu. Jika kalian semua ini ya benci sama saya, nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Yang di video-video saya itu kan banyak tuh, yang sudah saya kasih tahu itu semua berdasarkan petunjuk. Nah, ada dari kelompok yang misalnya saya bilang ulamamu ini sudah dihinakan Allah, ayo sama-sama. Para Habib juga, ayo kita sama-sama ngumpul di Monas. Ya kan, kita kan sama-sama di Jakarta nih. Ayo kita ngumpul di Monas, ya kan. Nah, seluruh Kiai Linui, seluruh orang-orang sudah diperjalankan Allah dan bisa melihat alam gaib, kita ngumpul di Monas. Saya akan memohon kepada Allah agar diturunkan malaikat Israel dan diturunkan Sayyidina Husain bin Ali. Seperti itu. Nanti saya akan bertanya, wahai kakekku Sayyidina Husain, apa betul nih mereka ini turunan Rasulullah? Nah, saya juga akan bertanya, betul nggak apa yang saya katakan di video-video saya semuanya? Jadi
saya membuat video ini bukan suka-suka hati saya. Semuanya tuh saya harus memohon kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Jadi ini semuanya berdasarkan petunjuk kalau video-video saya, dan kisah nyata semua yang saya alami. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa saya melebih-lebihkan kata, saya nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi bagi kalian di pihaknya Kiai Mat dan para Habib, itu bukan solusi bagi kalian. Solusinya ada di pada saya. Seperti itu. Bagi yang menonton, silakan viralkan video ini. Saya ingin menyadarkan umat. Tapi saya kan bukan seorang konten kreator yang banyak ininya, penontonnya, ya kan. Jadi saya ingin kalian membantu memviralkannya. Seperti itu. Jadi agar umat tersadarkan, siapa-siapa aja yang tersesat tersadarkan. Wahai saudaraku, itu saja. Saya tidak memperpanjang kata. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah menonton video saya. Semoga kalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.